Suara saya kedengeran enggak? Suara saya kedengeran tidak? Kedengaran. Kedengeran ya. Ya. Jelas? Kalau nanti Jelas, suara jelas. saya kurang jelas atau suara saya putus-putus, tolong diinformasikan ya. Ya. Ya, Kak. Oke, saya mau perkenalan diri dulu. Nama saya Astuti Wijayanti, bisa dipanggil Tuti atau Astuti, terserahlah kalian enaknya manggil apa. Ini berarti pertemuan pertama ya. Ya. Oke. Di sini bisa perkenalan diri dulu. Siapa yang sudah ikut gabung di sini? Siapa aja nih yang dari sini? Siap. Perkenalkan, nama saya Nimade Sepia Sri Dewi. Bisa dipanggil Sepia. Bisa dipanggil? Sepia. Tapi Ya. Pak D-nya biasanya dipanggil saya Sri. Oke. Terus? Siapa lagi nih yang ada di sini? Ini siapa nih? Nggak kedengeran suaranya. Nah. Siapa lagi nih di sini selain Sri? Siap saya Kak. Gede Fajar Merka Budi Nugraha. Bisa dipanggil Ya, Fajar. Fajar. Oke. Terus Fajar, Sri, siapa lagi? Sore, Kak. Perkenalkan, nama saya Premanatara. Dipanggilnya siapa? Tara. Siapa? Tara. Para. Oke. Sri, Fajar. Siap Kak. Perkenalkan, nama saya Imadi Angga Putra. Bisa dipanggil Angga. Nah, nanti 4 orang ya di sini ya yang datang ya. Yang ada lagi? Perkenalkan, nama saya Tia Purnama, bisa dipanggil Tia. Oke, ini ada Sri, ada Farah, ada Tia, benar. Ya. Ada ya. Saya belum. Siapa yang belum? Saya perkenalkan, nama saya Ibtu Rama Wisnugraha, bisa dipanggil Rama dari Gianyar. Oke, berarti ada 6 orang ya. Ada Sri, ada Farah, ada Fajar, ada Angga, ada Tia, dan Rama. Siap, ya. Ya. Benar ya? Oke. Harus ikut itu ya. Sudah ikut kayak terakhir. Dari soal yang kemarin itu ada suara saya kedengaran nggak, soalnya di sini agak nggak bagus gitu. Agak putus, Kak. Sekarang kan? Lebih jelas nggak apa masih putus-putus?
Bosan kan? Nah, kedengeran? Putus kak suaranya. Putus juga. Tinggal apa di sini? Jangan banget. Oke, ada yang kedengeran, ada yang masih putus-putus nggak suaranya? Apa udah kedengeran semuanya? Udah kak. Udah ya? Udah Kak. Udah? Udah, Kak. Udah. Oke, nah ini jelas nih suaranya. Oke, kemarin kan sudah ikut tryout semua ya di sini ya. Udah. Sebelumnya ada yang sudah pernah ikut tes TKP ini nggak? Maksudnya tes yang langsung ikut tes gitu? Udah kak. Saya kak. Ya. Sudah berapa kali pernah ikut tes ini? Sekali. Sekali, oke. Nah. Bisa diceritain nggak tesnya tuh kemarin apa yang menjadi kesulitan atau kendala yang terbesar ketika mengerjakan soal ini apa di kamu? Kalau waktu ini sih pas tes TKP-nya tuh kan ini dikasih dah soal modelnya. Habis itu di soalnya tuh kita kan ada jawabannya nih. Terus jawabannya tuh kayak gimana ya? Satu sama lain tuh saling berkaitan gitu kak. Kita juga kayak jadinya bingung gitu loh. Antara satu sama lain itu yang paling nilainya nilainya paling tinggi itu kita nggak tahu. Kita tuh ngerasa kayak semuanya tuh benar gitu. Itu sih kesulitannya buat ngebedain yang mana yang paling benar atau enggaknya gitu. Oke, mana yang skornya 5, mana yang skornya 4 gitu ya. Ya. Terus apalagi itu aja? Ya bingungnya sih di sana kalau TKP-nya ya. Oke, terus kalau misalkan dari soalnya sendiri udah ada ketika membaca itu ada yang langsung, ini soalnya aspek ini nih gitu, atau ini soalnya aspek tanggung jawab gitu misalkan, atau ini soalnya aspek integritas gitu. Kalau dari segi soalnya sih udah kelihatan kak. Tapi nanti setelah kita misalnya dari baca nih jawabannya A, B. Yang A, B itu kita udah nemuin jawaban. Habis itu nanti setelah C, D, E-nya tuh lagi kita nemuin jawaban gitu kak. Oh, jadi kayak bingung menentukan jawabannya yang mana gitu ya. Iya, gitu dah kak. Oke, ada lagi yang mau sharing dulu di sini sebelum nanti kita mulai ngobrol-ngobrol lagi? Ada lagi? Kalau misalnya di tryout kemarin kesulitannya kira-kira di mana? Ada yang mau jawab? Halo. Halo. Yang tadi yang dikerjain soal yang mana? Yang hari ini dikerjain soal yang mana? Soal yang di buku kak. Yang di buku Kak. Yang di buku. Yang di buku. Yang halaman? Halaman di 4. 35. 74. 74. 74 ya.
Oke. Oke. Gini ya, sebelum kita mulai nanti mengerjakan soalnya, kita akan memahami dulu sebenarnya kegunaan tes karakteristik pribadi ini apa sih sebenarnya menurut kalian gitu. Kemudian kenapa ketika kita berada di suatu instansi atau ketika kita bekerja, kenapa itu diperlukan gitu. Ada yang bisa sharing nggak ke saya? Kenapa setiap ketika kita mau melamar di sekolah kedinasan atau yang lain-lain, ini sangat diperlukan gitu. Ada yang mau sharing nggak ke saya? Kedengeran nggak suara saya, kedengeran kan ya? Dengarkan Kak. Menurut kalian kenapa? Untuk mengukur tingkat kedewasaan dan kematangan. Oke, ini siapa? Halo? Halo, halo? Ada yang baru join lagi? Kita kalau gitu kita mulai ke pembahasan soal aja ya kalau gini ya. Oke Kak. Oke, kita ke soal yang nomor 1. Dalam sebuah rapat pimpinan ada sejawat saya yang tidak sependapat dengan usulan saya. Sikap saya? Dengan senang hati mempertimbangkan pendapat tersebut? Yang mana lagi kira-kira? Kalau menurut saya Kak. Oke, ini yang jawab siapa ya? Namanya? Sepia. Iya, Sri ya tadi ya? Ya. Terus? Cuma 2 orang aja yang menjawab? Kalau menurut kalian ini masuk ke apa nih? Aspek apa? Penghargaan terhadap orang lain. Penghargaan terhadap orang lain. Toleransi. Pengendalian diri kira-kira masuk nggak ini? Oke, kenapa menjawab A tadi? Siapa yang menjawab A? Saya.
Dijawab A karena Kalau menurut saya kalau kita menerima menerima usulan dari orang lain, sama juga kita kayak menghargai pendapat dari orang lain. Jadi kita menerima kritikan dari orang lain ya. Jadi kita tidak menutup Iya. diri untuk itu ya, benar? Benar Kak? Benar. Oke, jadi itu memang jawabannya A. Jadi dengan senang hati mempertimbangkan pendapat tersebut. Jadi kalau misalkan kita dikasih pendapat sama orang lain, itu kita nggak ada salahnya untuk melihat juga pendapat itu seperti apa. Jadi jangan kita abaikan mentah-mentah pendapat itu, tapi kita juga harus terima dulu pendapat itu. Kita lihat pendapatnya seperti apa. Apakah memang pendapat itu bisa membantu kita untuk lebih baik lagi, ataukah memang sebaliknya gitu. Jadi kalau misalkan bersikeras agar usulan saya diterima, itu juga nggak mungkin, karena pendapat kita juga belum tentu benar 100%, bener kan? Iya. Iya. Atau misalkan meninggalkan ruangan rapat dan tidak kembali lagi, apakah itu kita sebagai orang yang dinilai bertanggung jawab? Enggak kan? Enggak. Oke. Mempertimbangkan pendapat tersebut dengan melihat siapa orangnya. Apakah kita harus memilih-milih orang? Kalau misalkan ternyata dia atasan kita, atau ternyata dia temannya atau rekannya si A, jadi kita terima pendapatnya. Sedangkan misalkan orang lain yang kita anggap nggak baik, atau misalkan nggak berteman dengan kita, apakah kita abaikan begitu saja? Tidak. Benar. Oke. Atau misalkan tetap beranggapan bahwa perbedaan pendapat itu lumrah. Nah, itu gimana tuh kira-kira? Yang paling tepat A. Nah, ini siapa nih yang mau ngomong nih? Suaranya agak putus-putus ya. Iya. Oke, jadi jadi semuanya setuju jawabannya A ini. Ya, setuju. Iya. Oke, kita ke soal nomor 2. Saya baru saja dimutasikan ke unit lain yang sama sekali baru bagi saya. Sikap saya adalah Kalau menurut saya D Kak. Kalau Tapi menurut saya A, Kak. dikit-dikit D, Kak. Kalau saya A, Kak. ada yang menjawab A, ada yang menjawab E. Menurut saya D, Kak. D. Oke, yang mana lagi? Karena aspek Jawab A, Kak. Ada yang A. Oke. Siapa lagi nih? Ada yang A, ada yang D, ada yang E. Kenapa A? Karena menurut saya, kalau misalkan kita hanya mendengar dari teman, itu mungkin pasti tidak berpatokan sama apa yang ada di arsip. Kalau misalkan kita mendengarnya lewat arsip atau kebijakan, itu mungkin lebih tepat dibandingkan dengan omongan teman. Terus? Itu aja, Kak. saya kalau D kemampuan beradaptasi, Kak. Kalau jawabannya D. Iya. Terus? sambil juga kita sambil mengenal teman-teman yang baru Kak. Unit kerja yang baru. Terus? Ada lagi yang menjawab lagi? Itu aja. Itu aja. Tadi ada yang jawab E. Ada, Kak. A sama D aja. A sama D, bukan E tadi. Jawabannya D, Kak. Menurut saya. Jawabannya D, berusaha mempelajari dan memahami mekanisme unit kerja melalui rekan sejawat. Yang satu lagi berusaha memahami mekanisme melalui arsip dan kebijakan gitu ya. Iya Kak.
Oke, kalau di sini, ini menurut saya, ini jawabannya bisa masuk D. Karena di sini kita juga harus beradaptasi dengan lingkungan di sana, betul? Betul, Kak. Betul. Kalau misalkan kita melalui arsip dan aturan atau kebijakan saja, di sana berarti kita tiap hari cuma berhadapan sama arsip dan buku dong. Kita nggak melakukan sosialisasi atau kita tidak berusaha untuk mencari tahu dengan teman yang lain dong, bener nggak? Benar, Kak. Ya, benar. Jadi kalau misalkan kalian ada di lingkungan baru, adaptasi itu sangat penting gitu loh, karena kita harus bisa mencari teman di sana. Kita juga harus bisa mengetahui bagaimana sih pola atau misalkan lingkungan di sana agar kita juga bisa untuk bersikap di sana lebih baik gitu loh. Jadi nggak mungkin dong kita misalkan jadi orang yang sampai kantor buka laptop terus kita diem aja gitu di depan laptop cuma baca aja, atau misalkan cuma diem gitu aja tanpa kita berkomunikasi dengan orang lain. Itu kan nggak bagus juga kalau kayak gitu. Jadi kalau misalkan nanti kita ada di lingkungan kerja atau dimanapun, itu kita harus bisa untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di sana. Setuju? Setuju. Oke, ada yang mau berpendapat lagi nggak? Ada yang mau berpendapat lagi mungkin? Ada yang mau ditanyakan? Ini siapa? Bisa suaranya lebih keras? Halo? Tadi ada yang ngomong, tapi saya tidak dengar suaranya. Oke, kita lanjut ke soal 3. Untuk soal 3, jawabannya apa? E. Kak. Kenapa E? Karena dengan ide-ide yang baru dan cara-cara yang baru kita bisa menemukan hal yang lebih baik untuk pekerjaan yang sebelum-sebelumnya yang kurang baik. Ada lagi? Semua jawabannya E. Iya, Kak. Jadi semua jawabannya E nih. Iya, Kak. Ya, oke. Berarti jawabannya kalau misalkan kalau misalkan stabilitas dalam bekerja lebih penting, itu kira-kira menurut kalian gimana? Itu menurut kalian tertutup sama ide baru atau gimana? Iya, Kak. Jadinya kayak kita tuh flat banget kerjanya. Itu aja jadinya. Oke. Perubahan adalah suatu yang pasti. Kalau itu gimana tuh?
Bukannya itu juga menerima ide-ide baru? Tapi kalau hanya perubahan aja dan tidak didukung oleh pengaruh dan apa ya, kalau cuma perubahan aja itu nggak pas kayaknya, karena juga diiringi oleh manfaat. Kalau misalkan perubahannya nggak ada manfaatnya kan percuma juga, Kak. Ya, benar. Terus, kalau misalkan jaminan keberhasilan, perubahan bukan jaminan keberhasilan, itu gimana? Nggak cocok Kak. Karena kalaupun kita ada perubahan itu bisa menjadi menemukan hal-hal yang baru yang bisa membuat lebih baik. Kenapa kita nggak menerima perubahan itu? Oke, kenapa kita tidak menerima perubahan yang lebih baik gitu ya? Ya. Oke, jadi kalau untuk ini iya, jawabannya iya. Keberhasilan pekerjaan tergantung jadi jenis perubahannya, idenya dan cara-cara baru tersebut, dan bagaimana kita mengaplikasikannya itu sebenarnya yang paling penting ya. Kalaupun misalkan kita ada ide baru atau misalkan ada cara baru, tapi kita caranya menggunakannya itu tidak sesuai dengan yang seharusnya, maka itu juga percuma sebenarnya untuk dilakukan. Setuju nggak? Setuju. Kak. Iya, setuju Kak. Semuanya setuju Kak, gitu. Iya, Kak. Oke, itu menurut kalian masuk ke aspek apa? Kreativitas kerja? Bukan? Atau toleransi? Bukan. Kreativitas Apa kerja. kira-kira? Atau efisiensi cara kerja? Masuk ke mana kira-kira yo? Kreativitas kerja Kak. Kreativitas kerja, oke. Ini nggak ada yang ngantuk kan ya? Atau ada yang sambil tidur-tiduran, jangan-jangan ini. Oke, sebelum kita mulai lanjut lagi, saya mau tahu dulu dong di sini teman-teman adik-adik di sini kenapa sih memilih atau ingin ikut atau ingin masuk sekolah kedinasan? Apa sih motivasinya pertama? Pertama, Mm-mm. ya, pertama saya juga pengen mengabdikan diri kepada negara. Kedua, untuk membanggakan orang tua di rumah. Lalu Yang ketiga, kebutuhan moral untuk apa? Kebutuhan? moral untuk bekerja. Oke, ada lagi nggak? Gratis Kak. Hah? Ada lagi nggak nih yang mau sharing saya kenapa memilih atau bersekolah di sekolah kedinasan atau IPDN atau STID? Kalau menurut saya, Kak. kalau menurut Terus saya, tamat langsung kerja. Oke, tadi siapa yang bilang kalau menurut saya Kak gitu? Kak, kalau menurut saya dengan kita juga belajar dengan kondisi kayak sekarang dengan ada pandemi kayak gini, yang kita bisa lihat contohnya cuma PNS aja yang masih dapat gaji dulu, masih gajinya masih ada pemasukan, beda dengan pegawai BUMN yang udah kayak di PHK atau di manain gitu, di gajinya diturunin gitu Kak. Terus ada lagi nggak yang mau sharing sama saya?
sekolahnya gratis, Kak. Sekolahnya gratis, oke. Ya Nggak bacot apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, gini, saya mau sedikit sharing aja ya, diskusi aja sama kalian sebelum kita juga mulai soalnya. Jadi, karena ini juga pertemuan pertama juga ya, jadi kita kayak harus perkenalan dulu deh, biar saya tahu kalian, biar kalian juga tahu saya gitu ya. Ya, oke. Nah, gini, sebelumnya ketika kalian memutuskan siapa itu? Oke, sebelumnya ketika kalian memutuskan untuk memilih sekolah kedinasan, itu kan pasti kalian punya motivasi sendiri ya untuk mencari itu, bener kan? Motivasinya ada yang tadi kayak bilang pengen ngebanggain orang tua, pengen sekolah gratis kan, terus ada yang pengen jadi PNS dan lain-lain gitu. Sebelumnya kalian udah bikin nggak sih setting atau udah menetapkan tujuan untuk mencapai itu nggak sih kalian? Udah atau belum? Sudah atau belum? Belum kuat. Belum buat, oke. Nah, saya cuma mau ngasih semangat aja ya, biar kalian semangat untuk melanjutkan perjuangan ini, walaupun di tengah-tengah kita harus belajar online dan lain-lain gitu ya. Mungkin yang pertama, itu kalian bisa buat tujuannya. Tujuan kalian itu kan entah IPDN atau STID ya, benar. Belum pernah. Kenapa? Yang enggak itu. Halo. Dengar suara saya enggak? Karena ini agak putus-putus di sini. Dengar, Kak. Dengar ya, oke. Nah, saya mau kasih semangat aja buat kalian di tengah wabah yang saat ini. Jadi ada baiknya biar kalian juga tetap semangat. Itu kalian kalau sekarang masih pakai meja belajar gitu nggak sih? Masih ya? Masih. Nah, kalian bikin aja kalender bulanan itu. Jadi kalian bikin kalender bulanan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 atau tanggal 31. Itu apa yang akan kalian lakukan setiap harinya untuk mewujudkan tujuan kalian. Dan itu bisa kalian tempel atau kalian taruh di tempat yang memang selalu kalian lihat tiap hari. Jadi, secara tidak langsung kalian akan selalu ingat dan kalian akan selalu selalu ngelihat itu gitu loh. Jadi kalian ada semangat untuk belajar setiap harinya. Setuju ya? Oke. Jadi biar nggak lemes kayak gini, kayak dari tadi saya ngobrol sama kalian, ada yang jawab, ada yang enggak, ada yang iya, ada yang gitu doang gitu loh. Jadi semangat dong. Jadi semangat saya di sini. Oke. Oke, setuju ya kayak gitu ya. Nanti kalau misalkan saya tanya harus ada yang jawab, jangan lemes. Mentang kita jamnya jam sore pada ngantuk semua kali ya. Ngantuk ya? Enggak, Kak. Enggak, Kak, gitu. Cuma satu doang yang jawab dari tadi. Oke. Apalagi nanti kalau kita minggu depan kita ketemu sama psikotes ya. Apalagi nanti minggu depan psikotes lagi. Udah ada yang pernah psikotes belum? Belum, Kak. Ya, oke. Harus semangat dong, nggak boleh lemes gitu ya. Jadi saya minta kalian, biar kalian fokus sama tujuan kalian, itu nanti kalian buat timetable setiap bulannya.
Jadi nanti progres kalian setiap harinya itu apa, atau apa yang sudah kalian lakukan untuk mencapai tujuan kalian. Ya, biar lebih semangat gitu. Oke? Siap, Kak. Siap, Kak. Oke, kita lanjut lagi nih, lanjut soal nomor 4. Ada yang bisa baca soalnya? Lalu silahkan uraikan jawabannya menurut kalian apa. Saya Kak. Iya. Ya. Nomor 4. Saya diutus mengikuti suatu diklat oleh panitia penyelenggaraan. Saya ditempatkan sekamar dengan orang yang tidak saya kenal, yang merasa dari kota lain. Sikap saya adalah A. Mengajukan keberatan tetapi akhirnya menerima aturan panitia. B. Protes keras dan minta ditempatkan sendiri saja. C. Mengajukan keberatan dan minta ditempatkan dengan minimal orang yang dikenal. D. Menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar. E. Menerima aturan panitia. Jadi menurut saya jawabannya D. Menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar. Oke, yang lain ada jawaban lain dari teman-teman yang lain? Setuju deh, Kak. Saya sama Kak D. D ya. Oke, karena kan kalau misalnya kita ketemu orang lain, gak mungkin dong kita cuman kenalnya itu aja gitu kan. Kita juga harus bisa beradaptasi dengan lingkungan kita dengan baik, dan kita juga harus mau untuk mengenal dengan orang lain ya. Ya, Kak. Ya, jadi nggak usah melihat ras dan agama. Iya. Stres atau di lockout atau nggak apa-apa sih, mas aja atau boleh kembali ke form, boleh. Ya pokoknya sifatnya otomatis. Udah? Oke, soal nomor 5. Siapa yang mau membacakan lagi untuk saya? Saya. Lalu, terjadi pergantian pimpinan di unit kerja saya. Sikap saya adalah A. Tidak peduli. B. Berusaha mengenal dan memahami visi dan misi pimpinan baru. C. Tidak berusaha mendekati pimpinan baru karena takut dicap penjilat. D. Berusaha mengenal pribadi pimpinan baru. E. Pergantian pimpinan itu sesuatu yang biasa. Saya pilih yang B, Kak. Berusaha mengenal dan memahami visi dan misi pimpinan baru. Oke, kenapa B? Karena untuk memilih pimpinan baru, kita juga harus mengenal apa visi dan misinya supaya kita nggak salah milih pemimpin. Oke, bukan yang pertama berusaha mengenal pimpinan baru dulu? Yang lain gimana? Setuju sama jawabannya Farah tadi atau ada jawaban lain? Farah atau Tia yang tadi yang jawab ya? Tia, Kak. Tia, oke. Ada yang tidak sependapat dengan Tia atau ada yang sependapat dengan Tia? Saya sependapat, Kak. B, Kak. Setuju, Kak. Setuju. Setuju? Setuju, Kak. Setuju, Kak. Setuju yang mana nih? Yang B, Kak. B. Berusaha mengenal visi dan misinya dulu ya. Ya. Oke, baru kemudian mengenal pribadinya, begitu. Iya, Kak. Oke, ada sanggahan mungkin dari yang lain atau semuanya setuju? Semuanya setuju, Kak. Setuju, Kak. Semuanya setuju. Setuju, oke. Kita jadi kayak kerja kelompok gitu ya, setuju nggak setuju, setuju nggak gitu ya. Iya. Udah kebiasaan gitu, Kak. Udah kebiasaan gitu. Ya, bacot. Ini tiap apa temannya bacot ya dibilang ya. Saya temenan sama dia, Kak. Oh gitu, oke. Nah kalau misalkan Segeng. segeng, oke. Kalau misalkan soal nomor 5 tadi itu masuk ke aspek apa menurut kalian itu?
Penghargaan terhadap orang lain. Beradaptasi kayaknya Kak. Beradaptasi lagi. Tadi udah beradaptasi, sekarang beradaptasi juga kah? Iya. Iya Kak, beradaptasi Kak. Iya, betul. Karena kita harus beradaptasi dengan pimpinan baru ya di sana. Iya Kak. Oke. Bentar ya. Kita lanjut ke soal nomor 6. Silahkan. Suara saya kedengeran? Kedengaran? Oke. Ada yang mau lanjutkan soal nomor 6? Ya. Barengan buka juga bisa. Oke, soal nomor 6. Draft laporan yang dibuat oleh tim kerja saya ditolak oleh atasan saya karena dianggap kurang visible. Sikap saya adalah, Kalau menurut saya A Kak. Saya juga A, Kak. ada jawaban lain? Kenapa A? Sama Kak. Option Karena A. Option A kalaupun deskriptif. ada pendapat dari orang lain, kita harus menerimanya dan berusaha memperbaikinya dan melaporkannya kembali. Jadi jawabannya adalah A. bukan menerima penolakan dan berusaha memperbaikinya. Itu termasuk, cuma kita kan setelah memperbaikinya kan kita juga perlu mengajukannya kembali Kak. Oke, betul. Bukan menyalahkan teman sejawat ya. Ya. Oke. Soal nomor 7. Tentang perubahan yang terjadi dalam organisasi, pendapat saya adalah Menurut saya. Organisasi harus menjadi learning organization. Setuju sama D Kak. D, mana dia? Organisasi harus menjadi learning organization. Iya. Bukan E. D ya, tapi
termasuk cuma dalam organisasi kan sifatnya tim, jadinya kita harus tim harus bisa lebih baik. Harus fleksibel gitu ya. Oke, ada yang mau berpendapat lagi? Ada yang punya pendapat lain tentang itu? Berarti semua setuju D jawabannya. Jawaban yang paling skornya paling tinggi D. Ya, D. D, oke. Oh, tadi mohon maaf saya nanya dulu, udah dikerjain sampai nomor berapa? Udah semuanya? Sudah. Udah. Oke. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 8. Saya menggunakan kendaraan dinas tanpa pengetahuan kepala kendaraan pada hari libur. Secara tidak sengaja saya menabrakkan kendaraan tersebut. Tindakan saya adalah B. Yang B. Karena saya yang jawab, Kak. Saya B. membawa ke bengkel atau melaporkan dulu. Membawa ke bengkel Bawa ke bengkel Bawa ke dulu. bengkel dulu, Kak. baru Enggak dibilang. dicoba perbaiki sendiri. Enggak. Aku tambah rusak. Aku tambah rusak. Aku tambah rusak. Oke, jadi yang pertama membawa kendaraan tersebut ke bengkel, melaporkan kejadiannya pada pimpinan, serta langsung ngasih keputusan ke pimpinan gitu ya. Ya. Bukan melaporkan kejadiannya dulu, terus menerima hukuman atau petunjuk dari pimpinan, bukan? Karena kita bertanggung jawab dulu, nanti baru ya tadi kan baru jadi kebijakan lagi. Oke, berarti kita menunjukkan tanggung jawab kita dulu ya untuk berusaha memperbaiki itu. Kemudian langsung melaporkannya ya, bukan didiamin gitu aja. Enggak. Kalian, oke. Berarti kita bawa dulu ke bengkel, terus kita laporin kejadiannya, terus nanti terserah atasan mau ngasih kita hukuman apa. Setuju? Setuju. Oke, kalau misalkan kalau langsung melaporkan ke pimpinan enggak ya? Takutnya nanti kalau kita tanpa bertanggung jawab, nanti kita hukumannya kita yang dapat ditambah jadinya, Kak, takutnya. Oke, siap. Oke, berarti jawabannya adalah B. Ya benar B. Oke. Soal nomor 9. Saya mendapat teguran langsung dari pimpinan atas kesalahan yang bukan hanya saya seorang. Reaksi saya bagaimana? A, B, C, D, E. Saya E, Kak. Kak. Ini yang saya maju. Iya. Oke, udah jelas. Jawabannya adalah E. Menerima teguran menjadikan pelajaran berharga tanpa perlu mengadukan pegawai lain yang turut bersalah. Iya. Iya, Kak. Iya, Kak.
Kan di sana dilakuinnya berdua, bukan kalau temennya yang satunya nggak diaduin juga, enggak. Tetap E ya jawabannya ya. Tetap Kak. Tetap, oke. Jadi memang jawabannya adalah E. Jadi kita menerima tegurannya itu, kemudian menjadikan itu sebagai pelajaran agar tidak terulang di kemudian hari. Jadi kalau misalkan ke depannya ada seperti itu lagi kan, otomatis kita nggak belajar dari apa yang kita lakukan sebelumnya. Ya. Oke, soal nomor 10. Dalam rapat staf dan pimpinan, pendapat saya dikritik keras oleh peserta rapat lainnya. Respon saya bagaimana? Iya, menerima kritikan tersebut sebagai masukan. Menerima kritikan tersebut sebagai masukan. Ya. Iya, Kak. Iya. Ya, iya benar. Karena kalau misalkan kita mencoba mempelajari kritikan dan menyerang balik, itu nggak bagus juga ya. Iya. Jadi yang paling baik kita lakukan adalah menerima kritikan sebagai masukan. Setuju? Setuju. Oke, di sini ada yang anti kritik nggak? Aman nggak? Nggak. Nggak ada ya, aman ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 11. Salah seorang rekan kerja saya mendapat promosi, sedangkan menurut penilaian saya kemampuannya tidak lebih baik dari saya. Respon yang saya tunjukkan adalah Menurut saya B, Kak. nggak langsung protes ke pimpinan? Karena mungkin itu kebijakan dari pimpinan dan kita kan menerima aja, Kak. Menerima aja. Tapi menurut kita lebih baik dari dia, gimana dong? Saya D Itu Kak. kan itu kan cuma gininya kita aja, pendapatnya kita aja. Kita kan juga nggak tahu dari kinerjanya kita dari pendapat orang lain. Oke, ada yang B, ada yang D, tetap kerja. Ya udah bodo amat, gue kerja aja kayak biasa gitu. Saya B. Ada lagi nggak? B atau D? B. B, Kak. Kalau kita B atau bekerja D? aja, kalau kita bekerja aja tanpa ada gregetnya, tanpa ada giatnya, itu juga percuma sih menurut saya, Kak. Tetap bekerja seperti biasa. Dalam bekerja. itu hanya melempem saja gitu. Menurut saya kayak gitu sih, Kak. Dan yang tepat menurut saya B. B, oke, jawabannya adalah B. Jadi bekerja lebih giat ya, untuk tetap menunjukkan kinerja yang terbaik. Setuju? Kak, Iya. saya boleh nggak nanya soal nomor 9 maksudnya? Boleh. Jadi kan tadi jawabannya E ya, Kak. Menerima teguran tersebut dan mencoba menjadikannya sebagai pelajaran berharga tanpa perlu mengadukan pegawai lain yang turut bersalah. Kalau misalkan misalkan kita aja yang disalahin dan temennya kita juga nggak disalahin, kan temennya kita jadinya tuman gitu loh, Kak. Kebiasaan. Gitu. Terus Itu kalau aja menurut kamu jawabannya C? Iya sih, karena masa kok kita aja yang disalahin, temennya kita tuh enak-enakan, dia nggak disalahin, buat salah nggak disalahin juga. Terus bebannya itu kita aja jadinya. Hilang pertemanan. Kalau yang lain ada? Kalau yang lain ada? Ya sih, tapi hilang pertemanan juga sama karir. Saya juga milihnya karir sih sebenarnya. Kalau
terus pertemanan aja hanya dimodalkan dengan rasa pertemanan juga itu salah juga sih Kak menurut saya. Oke, berarti saya boleh keep dulu ya, ini antara C sama E. Ya, Ya Kak. oke. Ada yang berpendapat lagi nggak? Halo? Ya Ada itu yang aja. punya pendapat lain? Enggak, Itu Kak. aja Kak. Oke, saya keep ini dulu ya. Ya Kak. Ya, oke, ada 2 soalnya nanti ya. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanyain sampai di situ? Mau sharing sama saya juga boleh kok. Nah itu aja Kak. Itu aja. Oke, yang lain kemana nih? Kayaknya dari tadi cuma beberapa aja, cuma kamu gitu yang nanya sama saya. Oke, tadi sampai soal nomor berapa ya? Sampai 11 ya? Ya Kak. Iya. Oke, jadi jawabannya yang 11 tadi apa? B atau E? B. Setuju B atau E? B. B atau D? B. 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 B ya. Halo, ini cuma 3 orang kayaknya yang di sini. Yang lain kayaknya nggak ada ini dari tadi. Oke, soal nomor 12. Ada yang bantu saya jawab soal nomor 12? Soal nomor 12, jawabannya yang mana? Yang mana? Yang A, Kak. Yang A. Iya Kak. A, Kak. Nggak sambil marah-marah nih. Dalam hati sih ya. Dalam hati sih iya. Terus ntar Kak. Oh, stroke nanti gitu ya, stres nanti gitu ya. Jadi jawabannya adalah mengerjakan semua tugas dengan senang hati dan berusaha memenuhi target deadline. Ya, Pak. Ya Kak. Ya, ya itu jawabannya. Karena kalau misalkan hanya mengerjakan tugas yang saya senangi, nanti kalau misalkan dapat tugas yang nggak disenengin gimana tuh? Kan harus semua tugas harus diselesaikan dengan baik ya. Iya. Iya. Kayak misalkan ujian ya, kita ada misalkan ujian ada IPA, matematika, fisika, kimia. Kita nggak suka kimia, tapi nggak mungkin dong kita nggak ngerjain kimia, bener nggak? Benar. Oke, jadi kalau misalkan kayak gitu harus ini dong harus kreatif ya, bagaimana caranya biar kita suka sama pelajaran itu atau suka sama kerjaan itu ya. Iya. Oke. Soal nomor 13. Ketika sedang melakukan presentasi, saya menerima pesan singkat yang mengabarkan bahwa anak saya diopname di rumah sakit. Reaksinya yang paling tepat yang mana? Menurut saya B, Kak. Mencari tahu kondisi anak. Atau menghentikan presentasi langsung? Menurut saya B Kak. Yang B. Yang B, mencari tahu kondisinya dulu. Iya, Kak. Ya Kak. Iya, Kak. Ya, jadi kalau dari kelima jawaban ini, yang pertama itu harusnya mencari tahu kondisi anak dulu ya, biar kita tahu apakah kita akan tetap melakukan presentasi atau tidak. Benar? Benar Kak. Ya, kalau mungkin alternatif jawaban yang lain, itu bisa saja kita juga membalas SMS-nya dulu dan melanjutkan presentasi. Tapi menurut saya juga jawabannya yang paling benar di sana adalah kita mencari tahu dulu ya nilainya, Iya. mencari tahu dulu sehingga kita bisa
mengambil keputusan apakah presentasi itu akan kita lanjutkan ataukah tidak. Kalau memang ternyata masih bisa kita lanjutkan, kalau memang kondisinya cukup baik, maka akan kita lanjutkan. Tapi kalau misalkan ternyata kondisinya membutuhkan kita untuk ada di sana, maka yang kita lakukan adalah menghentikan presentasi atau menjadwalkan ulang presentasinya, ya. Ya. Oke, karena tidak mungkin juga kita melanjutkan presentasi. Pasti kalau misalkan kita langsung melanjutkan presentasi itu pasti fokus kita nggak ada di sana. Atau misalkan langsung menghentikan presentasi juga nggak bagus ya. Tanpa babi bu kita langsung menghentikan presentasinya. Jadi ada baiknya kita melihat dulu atau kita mencari tahu dulu keadaan anak kita seperti apa. Ya. Iya, Kak. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak ke saya sampai di sana? Kan dari tadi kita udah bahas beberapa soal nih gitu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak ke saya? Apa aja boleh ditanyain ke saya? Bebas kok, saya menerima kritik dan saran atau apapun lah yang mau kalian tanyakan. Ada nggak yang mau ditanyakan? Biar nggak saya sendiri nih dari tadi ngoceh-ngoceh gitu kan. Kira-kira dari kalian apa yang mau ditanyakan boleh, atau ada kendala apa boleh ditanyakan ke saya. Atau mau kasih saya saran, Kak, kita gini aja gitu juga boleh. Silahkan. Yang itu aja sih Kak, nomor Yang 9 aja. 9. Yang itu aja sih menurut saya paling Ya, nanti masih agak saya bingung. cek lagi ya. Iya Kak. Jadi biar nggak salah juga. Ada yang mau ditanyain lagi nggak ke saya? Atau ada yang mau di apa gitu, boleh, nggak apa-apa. Yakin nih nggak ada nanya nih, nggak ada yang ngeganjel gitu. Enggak Kak. Nggak ada. Udah sejam loh kita waktunya 30 menit lagi untuk sesi ini. Lanjut Kak, lanjut. Lanjut. Nomor 18. Iya. Kenapa? Pertanyaan saya nomor 18 sebenarnya nanti. Nomor 18. Iya. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita ke nomor 14. Saya ditugaskan untuk memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat. Anggota tim kerja memperlihatkan sikap yang tidak peduli dengan tugas yang diemban. Sikap saya adalah D. D. Bagi tugas. D. bagi tugas ya. Iya. Bukan dinasehatin dulu tuh teman-temannya, enggak. Atau dilaporin ke pimpinan, enggak. Udah. Jadi jawabannya adalah iya, D. Jadi kita harus membagi tugas dulu secara adil gitu. Karena kan ya sama aja sih kalau misalkan dulu di sekolah juga kan pasti ada pembagian tugas ya dalam kelompok. Biar nggak terkesan kerja sendiri atau kita yang dominan, ya. Iya Kak. Oke, jadi tadi yang lain kira-kira 15, 16, 17 pasti udah ada yang bingung nggak di nomor itu? Enggak. Tadi kan, Udah. udah. Tadi yang mau tanya ke saya nomor 18 ya? Iya. Kita lanjut ke 18 ya. Iya. Oke. Bagi saya, untuk menjadi pegawai negeri sipil yang sukses, saya harus melakukan Itu antara B dan C itu susah kali Kak. Mana yang benar tuh? A. Mengikuti perintah dan arahan pimpinan secara loyal dan penuh kepatuhan. B. Melakukan pekerjaan yang terbaik dengan standar kinerja yang tinggi. C. Mengembangkan hal-hal yang baru yang sebelumnya belum pernah diciptakan.
Menciptakan hubungan baik dengan setiap orang, rekan kerja, dan pimpinan. Bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pimpinan. Nah, kalau yang lain ada jawaban apa nih? Kan tadi dia bingung antara B sama C. Kalau misalkan yang lain jawabannya apa? Kalau menurut saya A, Kak. Hmm. Menurut saya C, Mengikuti. Kak. Kak. Menurut Ada saya yang C, Kak. A, ada yang C, ada yang B. Karena menurut saya itu aspek kreatif inovatif, Kak. Karena saya bilang C. C, karena di sini. Oke. Ada lagi Kak, jawabannya apa? A, B, C, D, E. C kayaknya. Kayaknya C. Oke, ada jawaban lain nggak? Tadi ada yang jawab A. Siapa yang jawab A tadi? Ada yang jawab A? Saya Kak, Ya. Kenapa dijawab A? menurut saya mengikuti perintah dan arahan pimpinan secara loyal dan penuh kepatuhan, kita tuh harus punya sifat yang loyal, loyal waktu, loyal tenaga gitu. Profesional Terus? maksudnya. Profesional kerja gitu ya? Ya. Oke. Terus yang jawab B tadi kenapa? Kenapa harus standar kinerja yang tinggi? Menurut saya itu lebih ke ambisius ke yang B. Terus yang C? Tadi yang menjawab C juga. Karena kalau menurut yang C itu kita lebih kreatif dan inovatif sebagai PNS, mengembangkan hal-hal baru. Kalau yang A itu kan isi keterangan kepatuhan, belum tentu pimpinan selalu memberikan perintah yang benar kan, perlu kita tolak juga kalau yang salah. Oke, berarti jawabannya antara A, B atau C tadi ya? Iya. Ada yang menjawab lain nggak? Ada yang menjawab D atau E? Tidak. Berarti tadi yang menjawab hanya A, B atau C? Iya, Kak. Iya. Oke. Kita lihat dulu dari A ya. A itu jawabannya adalah mengikuti perintah dan arahan pimpinan secara loyal dan penuh kepatuhan. Itu tadi siapa yang menjawab? Saya, Kak. Oke, tadi siapa yang menyanggah? Disanggah karena penuh kepatuhan itu ya? Iya. Oke. Terus, tapi kita harus, apakah selalu kita harus bekerja sesuai dengan kinerja yang tinggi? Tidak. Ambisius gitu Kak, kan nggak baik nih. Ambisius juga nggak bisa, Kak. Makanya harus kreatif. Oke, A, B atau C, makanya harus kreatif gitu ya. Oke, sebentar. Oke, ini boleh saya keep juga biar saya nggak salah jawab. Keep itu gimana maksudnya, Kak? Jawab sekarang itu. Ya. Ntar jawabnya. Gitu. Enggak, karena saya juga takut salah jawab nih nanti. Kalau saya salah jawab nanti saya menyesatkan buat kalian, ya kan? Nah, makanya saya nanya. Iya. Oke, nomor 9, nomor 18, terus ada lagi nggak? Biar sekalian nih. Ya ini. Hah? Tiga dua, Kak. Coba ya, mau 32. 32.
Atasan yang saya sukai adalah yang sangat disiplin dan selalu meminta saya menunggu keputusan yang diambilnya sebelum suatu pekerjaan dilaksanakannya. Selalu menanyakan pendapat dan ide dari saya sebagai bahan masukan untuk pekerjaan yang dilakukan. Senantiasa mendelegasikan wewenang pada saya. Tidak terlalu membantu saya menyelesaikan tugas, namun sebaliknya. Terakhir, selalu memberi petunjuk. Nah, jawabannya menurut kalian apa dulu? Antara A dan B. Antara A dan ada lagi yang punya pendapat? Kalau menurut saya B, Kak. B. Selalu menanyakan pendapat ide dari saya sebagai bahan masukan untuk pekerjaan yang dilakukan. Iya, Kak. Menurut saya B juga. Ada jawaban lain? Tapi kalau nomor A tuh ada kata disiplinnya tuh di awal tuh yang bikin gini, yang bikin ragu. Tapi akhirnya tuh yang ada disuruh nunggu itu jadinya ragu. Saya milih A, makanya saya pilih B. Makanya pilih B gitu ya, karena kita juga harus Ada lagi? Tadi kamu bingungnya di mana? Nomor B itu kan kita disuruh gini, minta pendapatnya. Kalau nomor A itu ada kata disiplin dan di akhirnya itu ada disuruh menanyakan pendapat. Menunggu ke pendapat itu jadinya saya bikin ragu. Jadi sebelum mengambil apapun keputusan dia dong. Suara kamu putus-putus. Jadi menurut kakak tuh yang mana yang benar, Kak? Harusnya sih selalu menanyakan harusnya itu selalu menanyakan pendapat dari ide kita dulu ya sebagai bahan masukan, karena di sini kita juga adalah sebuah tim. Kalau misalkan kita hanya menunggu keputusan dari dia, itu kita juga lama dong ya nunggunya, karena kita juga di sini kan harusnya kalau memang satu tim dengan atasan itu kita harus selalu berdiskusi dengan mereka, benar gak sih? Jawabannya? Jawabannya di sana B. Ada yang punya jawaban lain nggak selain B? Kak, kan yang nomor B itu selalu menanyakan pendapat dan ide dari saya. Itu aspeknya hanya dari saya atau dari orang lain? Kan pendapat itu bisa dari orang lain gitu. Apakah cuma saya aja yang didengerin? Apa anggota yang lain tuh tidak didengarkan pendapatnya? Itu aja Kak, tanyain. Oke, berarti ini antara A dan B ya jawabannya? Iya, Kak. Ya, oke. Kalau menurut kalian sendiri di sini, sebagai seorang atasan itu apakah dia harus seperti apa sih? Kalau misalkan menurut kalian ya, atasan yang kalian suka itu seperti apa? Harus disiplin dan kalian harus ngikutin semua maunya mereka? Ataukah menurut kalian
Atasan yang baik itu atasan yang mendengar pendapat kalian. Coba deh ditelaah lagi di sana. Atasan yang baik menurut saya itu atasan yang menerima pendapat dari orang lain. Mendapat pendapat dari orang lain. Terus berarti yang A gugur dong kalau gitu. Iya enggak? Itu juga yang nomor B juga saya masih agak bingung, Kak. Itu konteksnya itu pendapatnya tuh hanya saya saja yang didengarkan atau orang lain juga yang didengarkan pendapatnya. Oke. Harusnya sih dari orang lain juga ya, karena di sini yang dimaksud adalah tim, tapi yang saya sukai dia mendengar pendapat saya atau tidak gitu kan ya. Konteksnya saya. Iya. Konteksnya saya di sana, bener nggak? Benar. Ya, gitu. Tapi oke, karena yang pertama tuh juga sebenarnya ada banyak hal sih sebenarnya, karena kalau misalkan kita sebagai bawahan otomatis kita juga harus menerima keputusan kan ya untuk pekerjaan yang akan kita lakukan. Tapi di sisi lain kita juga meminta agar mereka menerima masukan kita, benar nggak kayak gitu? Benar, Kak. Ya, benar, Kak. Benar kayak gitu ya. Oke. Ya. Oke, nah ini juga akan saya jadikan PR dulu ya. Nanti biar saya juga nggak salah jawab. Siap, Kak, siap. Oke, jadi nanti kalau misalkan saya udah dapet, kalau misalkan nanti jawabannya udah clear, saya akan share lagi ke kalian ya. Share-nya tuh lewat mana tuh, Kak? Lewat mana aja boleh. Kalau misalkan nanti kita buat grup baru untuk diskusi, kita segini untuk TKP boleh, atau nanti digabungin jadi satu TKP dan psikologi juga boleh. Kalau misalnya saya personal chat ngechat kakak ada soal yang nggak saya tahu tuh boleh nggak? Boleh. Kan saya foto tuh soalnya. Saya kirim ke kakak. Boleh. Ya, siap. Oke, boleh aja kok kalau kayak gitu. Tapi ini nanti saya akan share ke kalian mungkin pas ke pertemuan berikutnya ya, atau misalkan nanti ketika ini saya akan info ke kalian ya. Siap, Kak. Siap, Kak. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanyain ke saya? Cukup kayaknya, Kak, untuk ini. Cukup untuk ini, oke. Selain itu, ada yang mau kita sepakati nggak untuk diskusi berikutnya, kalian maunya seperti apa? Jamnya kah, atau mungkin Kak bisa nggak jamnya jam berapa gitu, atau mungkin Kak bisa nggak kalau gimana gitu, nggak apa-apa, biar kita sama-sama enak, biar kalian juga belajarnya enak, nanti dari saya juga menyampaikannya enak ke kalian. Ada masukan nggak gitu? Karena kan kayaknya kita juga akan online terus ya. Saya juga nggak tahu nanti akan kita bisa tatap mukanya kapan gitu. Ada nggak kira-kira biar apa yang saya sampaikan juga tersampaikan dengan baik ke kalian juga, agar kalian juga belajarnya enak gitu. Gini Kak, ya satu-satu. Saya dulu deh Kak. Kalau pertemuan selanjutnya, kalau bisa yang dibahas tuh soal tryout-nya tuh Kak. Soal tryout-nya ya. Ya, kita juga belum dikasih kunci jawabannya sama dari pihak dinasannya. Oke, terus apa lagi? Dibahas soal. Soal tryout yang kemarin itu yang mana ya? Bentar. Kalau bisa setengah-setengah aja bahasnya Kak, di buku juga setengah, di tryout juga setengah, biar sama-sama enak lah gitu istilahnya. Oke, ada lagi? Ada lagi nggak masukannya? Sedikit masuk dari saya gini Kak. Untuk yang di buku tuh kan
kita cari mana soal yang memang benar-benar sulit tuh biar nggak buang-buang waktu, dan yang tryout juga kita bahas yang benar-benar sulit itu loh, yang benar-benar membingungkan itu loh. Oke, berarti kalau gitu untuk pertemuan berikutnya kalian siapin dulu ya soalnya mana yang mau ditanyakan ke saya. Jadi nanti ketika kita ketemu itu udah ada dari kalian mana soal yang mau ditanyakan ke saya gitu. Baru kita langsung bahas itu gitu ya. Gimana, setuju nggak kalau kayak gitu? Setuju. Boleh. Setuju, Kak. Setuju. Boleh. Ada lagi nggak? Jadi Ya. ketemu berikutnya kalian kumpulin tuh semua mana yang menurut kalian atau mana yang menyusahkan atau menurut kalian susah gitu. Jadi kalian kumpulin dulu semuanya. Ketika nanti ketemu dengan saya di pertemuan berikutnya kita akan bahas itu. Setuju nggak kalau kayak gitu? Setuju, Kak. Setuju, Kak. Oke, karena hari ini juga pertemuan pertama, saya juga masih mana ya yang harus saya bahas, yang di buku ataukah yang di soal tryout gitu. Kalau makanya tadi saya tanya sama kalian maunya seperti apa, kemudian ke depannya kita gimana biar saya juga enak nyampein ke kalian dan kalian juga menerima dengan baik gitu apa yang nanti akan kami informasikan ke kalian gitu. Jadi sepakat kayak gitu ya. Ya, Kak, siap. Iya, Kak. Oke, ada masukan lagi nggak? Cukup kayaknya untuk saat ini, Kak. Untuk saat ini itu. Oke, nah minggu depan kita kan juga akan ketemu di soal psikotes. Kalian udah terima bukunya belum? Buku yang mana kedinasan tuh, Kak? Iya, itu udah untuk yang psikotes berarti udah ada di sana juga ya? Udah, Kak, udah. Udah, Kak. Oke, nah untuk yang psikotes, untuk yang psikotes sih sebenarnya cuma tinggal dibaca aja dan kalian lihat aja di sana panduannya seperti apa. Nanti deh saya jelasin gimana-gimananya gitu ya. Karena kalau untuk psikotes juga nggak ada hal yang pasti sih di sana, nggak ada yang jawabannya A atau B gitu. Jadi semuanya nanti tergantung dari apa yang kalian jawab. Makanya saya juga kalau misalkan mau metodenya sama seperti yang sekarang juga nggak bisa gitu di sana. Kalau untuk psikotes gitu. Ya. Siap. Siap, oke. Berarti ada yang mau ditanyain dulu nggak ke saya? Atau ada yang mau disampaikan lagi nggak ke saya? Untuk yang tadi itu yang jadi janggal tuh yang nomor 9 sama yang ditanyain tadi itu loh. Kapan mau di-share-nya tuh, Kak? Kepastian. Secepatnya, saya akan share besok atau nanti mungkin saya akan share, ya. Oke, Lewat Kak. grup kedinasan saja, Kak. Di grup aja. Iya, Iya, Kak, ya Atau- tahu. kirim screenshot-nya aja. Kayak Oke. fotonya. Ya. Ada lagi? Cukup. Udah cukup. Jangan ditutup dulu ya. Iya. Siap, Pak, siap. Udah, Kak. Ya, Pak. Oke, ini yang ikut cuma ini aja. Halo semuanya. Halo, Halo, Pak. Sore, Kak. Yang tidak hadir satu ya, temannya Gita. Temannya Gita yang mana ya? Siapa namanya ya? Kita. Kita mana suaranya? Halo? Kita. Hah? Oh. Oke, gini. Nanti file ini saya sama kayak kemarin saya upload di YouTube. Nanti saya share di YouTube. Yang hari ini tidak hadir bisa
mendengar, melihat, dan teman-teman nanti juga bisa mengulang kembali di YouTube itu. Nah, di TKP ini yang perlu kalian ketahui, karakter soal TKP itu yang tahun 2019 itu mengalami sebuah perubahan yang signifikan. Rasanya terbalik kalau pas ketemu subjeknya adalah kita, objeknya apa subjeknya itu adalah kita, yang dibicarakan adalah kita, maka yang dituntut adalah jawaban dari kalian sendiri. Makanya di situ di TKP itu tidak ada nilai 0. Tapi tuntutannya adalah kalian harus semaksimal mungkin mendapatkan poin 5. Dari pilihan jawaban itu skornya 1 sampai dengan 5. Mana jawaban 5 itulah yang sulit. Karena apa? Rata-rata siswa jatuhnya adalah di skor 3 atau skor 4. Jarang sekali menemukan skor sampai 5. Skornya rata-rata 4. Seperti yang tadi disampaikan, jawabannya hampir sama, A dan B. Sebenarnya itu hampir ketemu, 4 atau 5. Nah, ketika nanti terjadi, triknya di TKP itu, ingat, waktunya adalah 30 menit. Kalau itu bimbang, mending ditinggalkan. Nah, itu trik ketika kalian mengerjakan soal TKP. Karena apa? Ketika kalian nanti fokus di TKP, sehingga materi TIU, TWK, itu jadi kelupaan. Nah, jadi harus dipahamin. Dan yang paling tidak enak lagi, di TKP itu, yang membuat soal, kita kan harus menyelaraskan antara pemahaman kalian dengan si pembuat soal. Bisa jadi pemahamannya berbeda. Tetapi si pembuat soal itu pasti akan melihat secara umum. Secara umum ketika ketemu aspek misalkan motivasi, berarti jawabannya secara umum adalah begini, ya, begitu ya. Jadi tetap teman-teman harus melihat, mengetahui mana yang ini aspek apa motivasi. Ketika yang dibicarakan kalian berarti explore diri kalian. Tapi ketika kalian harus melayani seseorang, misalkan nih aspeknya adalah melayani seseorang, bukan diri kalian lagi yang dibicarakan, tetapi orang lain yang akan dibicarakan. Bagaimana caranya melayani orang itu? Kadang-kadang kita harus menurunkan ego. Jadi menurunkan ego kalian. Jiwa kita itu kadang-kadang berbeda nantinya. Saya pengennya begini, tapi secara umum tidak begitu. Nah, itu yang harus jeli, benar-benar jeli dilihat. Kuncinya di TKP ini, kalian harus sering membaca, melatih, dan melihat situasi. Sering-seringlah membaca berita. Itu untuk pertemuan TKP. Untuk yang pertemuan psikotes, nanti ketika pertemuan psikotes, kita sampaikan trik-triknya, Kak. Trik menjawab soal warteg, trik menjawab soal, artinya itu akan dijelaskan. Soal warteg itu apa? Soal Pauline itu apa? Tujuannya apa? Kenapa harus ada tes itu? Ketika kita tahu tujuannya adalah apa, maka ketika kita menjawab harus bagaimana. Nah, itu nanti akan diungkap di sesi materi psikotes. Pentingnya psikotes, psikotes itu nantinya tidak menentukan kalian lolos apa tidak, tetapi psikotes itu adalah menentukan kalian harus di jurusan apa. Itu untuk psikotesnya. Ya, jadi minggu depan kalau nggak salah itu adalah materi psikotes. Untuk besok itu materinya apa? TIU ya? TIU 3. Ya. Besok itu TIU 3 berbicara tentang silogisme dan analogi verbal. Ya, silogisme dan analogi verbal hari Jumat. Jadi teman-teman semuanya siapin pertanyaan-pertanyaan tentang silogisme.
Tetap seperti biasa, soal-soal dijawab. Silogisme ini logika yang digunakan, hati-hati. Di dalam soal TIU, silogisme ini biasanya muncul antara 4 soal. 4, 3 soal. Antara 4, 3 atau soal. Jarang sekali ketemu silogisme 1 soal. Biasanya antara itu, 3, 4, atau 5 soal. Jadi, siapkan materi-materi TIU yang belum dipahami, yang terutama di silogisme. Kalau analogi verbal, sepertinya agak mudah. Ini hampir sama kayak antonim dan sinonim. Selama kalian sering membaca buku, membaca berita, kemungkinan cepat bisa memahami. Begitu ya. Oke, pertemuan hari ini ada yang mau ditanyakan ke saya sebagai admin di sini? Saya nggak dengar suaranya ya. Ayo siapa lagi nih? Tak panggil satu-satu ya. Apa aja ini? Agung, Fajar, ada? Ada, Pak. Oke, sip. Terima kasih. Angga Saputra? Siap, ada Pak. Oke, nggak ada suaranya dari tadi ya. Diem aja. Radit, Dewi Raditya, kita? Ada, Pak. Oke. Dewi ada. Dewi Raditya, temenmu siapa satunya namanya? Gita. Oh, Gita ya? Iya. Gita nggak bisa masuk ya ini ya? Nggak ada ya Gita ya? Oke. Fajar Nugraha? Fajar Nugraha? Oke, Fajar Nugraha di mute ya, jadi nggak dengar. Nanta Nararia? Fajar hadir, Pak. Hadir, oke. Tara? Fajar hadir. Tara? Oke. Mana Tara? Hadir, Kak. Oke. Widya Rama? Ya, Pak, hadir. Oke. Sri? Hadir, Kak. Ya. Tia? Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Nah, untuk olahraga gimana? Ada halangan di sini? Ada kendala nggak? Corona nih gara-gara sebenarnya. Maunya lari ke lapangan, Kak, tapi takut keluar rumah, jadinya larinya di rumah. Oke. Lari ke Kalau halaman rumah. lari-lari di rumah berapa kilo ya? Nggak tahu, Ya, Kak. ini Sri ya. Berapa kilo larinya? Tapi bisa kan olahraga sendiri ya? Bisa, Kak, bisa. Bisa ya? Nah. Oke. Pokoknya usahakan kalian bisa melakukan itu olahraganya. Olahraga entah itu push up, sit up. Mungkin kalau push up, sit up bisa di rumah. Atau chinning up bisa di rumah. Kalau salteran sama lari 12 menit karena situasi ya mungkin ambil salah satunya paginya atau sorenya. Kalau bisa pas matahari terbit. Karena corona itu kan takut sama matahari toh. Jadi olahraga itu tidak akan berpengaruh nantinya. Kalau bisa larinya ya pas mataharinya pas terbit dengan bagus jam-jam 8 kan matahari bagus sekali. Nah, coba kalian lakukan itu paginya. Mungkin kalau sore enggak usah, nggak apa-apa. Sikapi dengan pagi saya tak olahraga. Ketika tubuh kalian sehat, fit, bagus, corona nggak akan berani dekat. Takut dengan kalian. Gitu ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Usahakan olahraga. Yap, sampai di sini dulu. Sebelum saya akhiri, sekali lagi ada yang mau ditanyakan? Tidak, Kak. Siap. Tidak ada ya? Ya. Oke. Selanjutnya, sekali lagi saya sampaikan, di situ di dalam grup sudah saya sertakan siswa saya dulu. Silakan kalian bertanya apapun itu tentang IPDN maupun STTD. Kalau STTD namanya DAD, kalau yang dari IPDN namanya BRAM. Jadi silakan kalian chatting, kalau bisa lewat grup, kalau nggak mau lewat grup personal. Jadi mumpung adik kakak kelasmu, kakak tingkatmu itu ada di dalam grup, manfaatkan untuk menggali informasi untuk memperkuat diri kalian sendiri. Ya, itu ya.
Oke, semuanya siap? Ya, Pak. Ya, Pak. Untuk hari ini saya rasa cukup sekian dulu. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Sekali lagi jaga kesehatan. Yang terutama adalah jaga psikologis kalian. Waspada itu harus, hati-hati itu wajib, takut dengan corona jangan. Ya, selama kalian bisa menjaga itu, saya rasa corona nggak akan berani dekat dengan kalian. Olahraga harus, makan makanan yang bergizi, Itu boh. itu ya. Ada yang mau takon, bukan. Lihat guru. Ini mbak sih nggak takon. Ya, Pak. Ada yang mau tanyakan? Ayo tanya apa, silakan. Jadi megai. Terus kita punya kesalahan, ya dua nih lah kesalahan. Tapi ya nih aku tuh cuma ada kan nih aku, cinta ada sih yang aku yo. Dan pas kalau nyum Itu pembicaraan apa saya nggak tahu. Oke, itu bukan pertanyaan ya. Oke, sekian dulu dari saya akhiri. Mohon maaf kalau ada salah. Terima kasih, selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Dah.